kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, kami syukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Berterima kasih kepadamu buat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu. Kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Dan saudara, ternyata kehidupan kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Ditebus artinya diambil, seperti contoh satu barang ditebus, digadaikan. Ketika kita kembali ke tempat pegadaian itu harus kita bayar kembali supaya barang itu bisa kembali kepada kita, dan harus lunas baru bisa kita ambil, dan itu menjadi milik kita, bukan lagi milik orang itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita ini sudah dipilihnya, sudah ditebusnya dari kematian, ditebusnya dari ikatan dunia ini, bukan dengan nilai mata uang, tapi ditebus dengan nyawanya, kehidupannya, pribadinya, dikorbankannya sebagai pengganti korban, penghapus dosa kita, dan kita menjadi miliknya. Di kitab Petrus itu ya.
Kamu adalah umat kepunyaan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ya. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Nah, benda tadi yang sudah kita tebus tadi menjadi benda milik kita sendiri dan kita berhak untuk mempergunakannya kapan saja, di mana saja, menyenangkan kita, membantu kita, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal ini, ketika Yesus telah menebus kita dari dosa, dari cengkraman iblis dunia ini, bahwa kita bukan lagi miliknya kuburan, bukan miliknya iblis atau setan yang berkuasa atas dunia ini, tapi kita sekarang adalah milik Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang harus kita lakukan. Karena kita ini kepunyaannya, maka kita harus hidup sesuai dengan maksud Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Tapi iman kita terkadang tidak sampai ke sini. Seolah-olah hidup kita ini masih milik kita. Suami, istri, anak, harta benda itu milik kita. Pribadi kita ini milik kita. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan diri kita. Padahal kita tidak sadar kita ini adalah tebusan. Yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah diambil, yang sudah dibayar lunas. Yang seharusnya bukan lagi kehendak kita yang semena-mena, bukan lagi keinginan kita yang dominan, tapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari sadar akan hal ini. Kita ini milik Tuhan, punya Tuhan, yang bertujuan hidup kita ini, hidup kita, anak-anak kita, istri, suami, harta benda kita, kita bawa semuanya ini untuk menyenangkan pemilik kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan bangun kehidupan anakmu untuk memuliakanmu, tapi bawa anak-anakmu untuk memuliakan Tuhan, karena anak-anakmu itu juga adalah milik Tuhan, bukan milikmu. Bawa hartamu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hatimu, mengangkat harga dirimu, tapi bawa itu menghormati Tuhan. Maka menjadi kewajiban bagi kita, ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, kewajiban kita lah hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 11 tadi. Efesus 1 ayat 11. Di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Kita ini mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Jadi kalau ada melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, itu sesat. Berarti dia bukan milik Tuhan lagi, padahal sudah tebus. Hati-hati dengan ini, saudara-saudara. Mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan dalam bentuk apapun itu. Kadang kita dipakai Tuhan menurut maksudnya, dibuat agak keras kehidupan kita untuk menguji iman percaya kita. Kadang ada satu peristiwa terjadi bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas peristiwa itu. Jangan katakan kenapa harus kami, karena Tuhan yang memilihmu dan keluargamu. Dan mutlak menjadi kehendak Dia kehidupan kita ini. Tidak boleh kita mengatakan, mengapalah penderitaan ini menjadi milik kami? Kenapa musibah ini Tuhan berikan bagi kami bukan kepada orang lain? Tuhan memilihmu, menyatakan kemuliaannya lewat penderitaanmu, lewat dukamu, lewat penyakitmu. Nyata kuasa Tuhan di situ. Maka hiduplah dengan maksud kehendak Allah, bukan kita lagi. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya kita tidak punya apa-apa, karena kita datang ke dunia
tidak punya apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bersyukur buat kasih setiamu, kemurahanmu nyata bagi kami. Tak terhingga kasihmu, seperti luasnya samudra, setinggi langit, sedalam lautan. Ya Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah membawa kami kepada kekuatan pemahaman bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Kami tidak lagi semena-mena dengan diri kami sebebas-bebasnya untuk melakukan sekehendak hati. Kami tidak lagi melakukannya untuk membangun kehormatan diri. Dan ketika kami sudah menjadi milik-Mu, Kau tebus dengan darah kudus, kami harus hidup sesuai dengan maksudnya Tuhan. Maka hidup kami seluruhnya harus menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak kami harus menyenangkan hati Tuhan. Harta kami juga harus menyenangkan hati Tuhan karena kami adalah milik Tuhan. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa untuk kehidupan kami besok mengikuti ibadah raya Kau satu Kau dua. Berkati para pelayan, berganti yang menyampaikan firman Tuhan supaya Tuhan kuduskan, sucikan. Berkatilah persiapan-persiapan yang mereka buat. Tidak ada satupun yang menganggap sepele akan pelayanan ini, sekalipun hanya sebatas penerima tamu, pengumpul persembahan. Tapi semuanya melakukannya secara baik dan benar. Kami doakan juga ya Bapa di surga untuk lingkungan gereja kami di mana kami beribadah besok supaya semua damai sejahtera. Lewat ibadah besok, turun berkat-Mu atas lingkungan gereja ini. Kami doakan juga ya Bapa di surga supaya seluruh jemaat-Mu mulai anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua dapat mempersiapkan diri, memenuhi panggilan dan undangan Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Mampukan mereka mempersiapkan diri, hati, pikiran, sehingga tidak terganggu untuk datang ke gereja. Dan berikan juga cuaca yang baik. Berikan hati yang damai kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, hari ini umat-Mu akan mengadakan pekerjaan mereka. Mungkin perjalanan atau di rumah. Banyak yang libur atau membuat weekend bersama dengan keluarga.
Tuhanlah memberkati, Tuhanlah menjaga. Dan setiap langkah, perkataan, pikiran tetap terjaga dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.